Dean Ixchel De Schepper, striker muda AS Alkmaar U19, mengungkapkan minatnya untuk membela tim nasional Indonesia di masa depan. Pemain berdarah Indonesia Belanda ini kini menjadi perbincangan hangat setelah menyatakan keterbukaannya untuk dinaturalisasi dan bermain bagi skuad Garuda. Meski begitu, hingga saat ini ia mengaku belum dihubungi oleh PSSI. Dean memiliki darah Indonesia yang kental dari garis keturunan sang ayah. Kakeknya berasal dari Bandung, Jawa Barat, sementara neneknya berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Latar belakang ini membuat Dean merasa memiliki ikatan emosional yang kuat dengan Indonesia, meskipun lahir dan besar di Belanda. Saya sangat bangga dengan warisan budaya saya. Indonesia selalu menjadi bagian dari cerita keluarga saya, ungkapnya dalam sebuah wawancara. Ketertarikan Dean untuk bergabung dengan Timnas Indonesia juga didukung oleh banyak penggemar sepak bola di media sosial. Di akun Instagram pribadinya, ia menerima banyak pesan dan komentar yang mendorongnya untuk memperkuat skuad Garuda. Dukungan ini semakin menguatkan keinginannya untuk mewujudkan mimpi bermain di panggung internasional bersama Timnas Indonesia. Dukungan dari para penggemar sangat luar biasa, terutama ke media sosial saya. Itu membuat saya merasa dihargai dan diinginkan, tambahnya. Meski memiliki ambisi besar untuk membela Indonesia, Dean mengakui bahwa proses tersebut tidak sepenuhnya ada di tangannya. Saat ini, ia menunggu langkah konkret dari PSSI untuk memulai proses naturalisasi. Saya sangat terbuka untuk berdiskusi dengan PSSI jika mereka tertarik. Bermain untuk Timnas Indonesia akan menjadi kehormatan besar bagi saya, ujarnya. Dean merupakan salah satu pemain muda yang memiliki potensi besar. Berposisi sebagai striker, ia dikenal dengan kemampuan mencetak golnya yang tajam dan kecerdasan dalam membaca permainan. Penampilannya bersama AS Alkmaar U19 telah menarik perhatian berbagai pihak, termasuk media di Belanda. Dengan usianya yang masih muda, Dean diyakini dapat memberikan kontribusi besar bagi Timnas Indonesia jika diberi kesempatan. Ketertarikan Dean juga sejalan dengan upaya PSSI dalam mencari talenta diaspora untuk memperkuat Timnas. Langkah ini telah menghasilkan sejumlah pemain berdarah Indonesia yang kini memperkuat skuad Garuda, seperti Sandy Walsh, Jordi Amat, dan yang terbaru yaitu Kevin Dix. Kehadiran Dean bisa menjadi bekal tambahan yang berharga bagi lini serang Indonesia di masa depan dalam kompetisi internasional. Namun, hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari PSSI terkait minat Dean untuk membela Timnas. Situasi ini memunculkan pertanyaan, apakah PSSI akan segera mengambil langkah untuk memasukkan nama Dean ke dalam radar mereka? Ataukah mereka akan melewatkan kesempatan untuk merekrut pemain muda berbakat ini? Dengan dukungan besar dari para penggemar dan keinginannya yang kuat untuk bergabung, Dean Ixchel De Schepper berpotensi menjadi aset berharga bagi Timnas Indonesia. Kini, keputusan ada di tangan PSSI untuk membuka pintu bagi pemain muda ini dan memulai proses yang diperlukan. Para pendukung sepak bola tanah air tentu berharap langkah konkret segera diambil agar potensi besar Dean tidak terlewatkan begitu saja. Ivar Jenner dan Justin Hubner terpaksa tidak akan memperkuat Timnas Indonesia di turnamen ASEAN Mitsubishi Electric Cup, AMEC 2024. Sebenarnya, kedua pemain diaspora ini sudah ditargetkan untuk bisa membela skuad Garuda, terutama untuk melawan Filipina pada 21 Desember mendatang. Di lain waktu, PSSI juga sudah melakukan komunikasi dan diskusi bersama dengan klub Jong Utrecht, Ivar, dan Wolves U21, Hubner, kendati demikian hasilnya tidak sesuai harapan alias buntu. Menyikapi hal tersebut, sebagai Ketua Umum Erick Thohir sudah ikhlas apabila kedua pemain abroad itu tidak jadi memperkuat anak asuh Shin Tae-yong dalam gelaran Piala AFF 2024 musim ini.
Saya dari awal tidak ingin memaksakan semua pemain harus bergabung, tegas Erick Thohir saat ditanya mengenai kondisi Ivar dan Hubner yang tak kunjung membela timnas di Piala AFF. Justru ini prioritas Kira untuk meningkatkan pemain-pemain yang ada di Liga 1 Indonesia, tegasnya sembari mengakhiri pernyataannya. Ketua Umum PSSI itu tahu persis bahwa para pemain abroad yang mereka miliki tentu memiliki alasan khusus berupa kendala teknis atau dari pihak klub memiliki jadwal sibuk sehingga tidak dapat memberi izin. Erick Thohir tidak mau campur aduk dalam karir pemain yang ada di luar negeri. Dia juga tahu bahwa para pemain abroad punya jadwal padat sehingga rentan berisiko kena cedera. Kami di ASEAN Cup 2024 ingin fokus dengan pemain muda. Saya harap apapun yang sudah kami janjikan program semuanya harus memiliki komitmen, ujar Erick Thohir. Jangan banyak bicara, jangan banyak ngeluh, fokus sajalah. Kami fokus di program yang sudah disepakati bahwa program PSSI baik, pelatihnya baik dan juga para pemainnya baik, tambahnya. Jadi, untuk menyikapi para pemain abroad yang awalnya sudah dimasukkan dalam daftar Garuda Caling untuk AFF, namun tak kunjung datang dan membela skuad Garuda, Erick tidak ambil pusing soal itu. Terlebih lagi, Ketum PSSI ini menginginkan semua lapisan timnas Indonesia bisa bekerja secara maksimal dalam menatap laga ASEAN Mitsubishi Electric Cup musim ini. Timnas Indonesia masih memiliki satu laga lanjutan di Piala AFF 2024, yakni melawan Filipina pada tanggal 21 Desember 2024 mendatang. Diakini laga melawan Filipina akan menjadi laga mati-matian bagus skuad Garuda, lantaran supaya bisa lolos babak penyisihan grup dan masuk ke babak gugur atau knockout di fase selanjutnya. Terlebih lagi, usai dikalahkan oleh Vietnam 1-0, langkah anak asuh Shin Tae-yong di Piala AFF 2024 agak sedikit berat dan terjal apabila ingin mencapai partai semifinal atau final, bahkan juara sekalipun. Timnas Kamboja memberikan ancaman kepada Malaysia dalam klasemen grup A Piala AFF 2024 atau ASEAN Championship kendati tengah diguncang isu pengaturan skor. Isu pengaturan skor itu muncul menjelang laga ketiga Kamboja melawan Timor Leste di Piala AFF 2024. Pertandingan yang diduga terdapat match fixing atau pengaturan skor adalah partai kedua melawan Singapura. Dalam pertandingan di Stadion Nasional Singapura itu Kamboja kalah 1-2 karena blunder kiper Viriak Dara. Akan tetapi gol-gol Singapura karena blunder Dara terbilang aneh. Karena gol-gol itu dianggap tidak biasa, Federasi Sepak Bola Kamboja, FFC, melakukan penyelidikan. Presiden FFC Sao Soha pun meminta untuk pihak berwenang mengusut insiden ini untuk menghapus kecurigaan adanya match fixing. Mengingat insiden yang terjadi dan tampaknya tidak biasa terjadi di pertandingan-pertandingan sebelumnya, maka Federasi Sepak Bola Kamboja bekerja sama dengan pihak berwenang akan melakukan penyelidikan atas kasus ini demi menghapus semua kecurigaan, kata Sao Soha dikutip dari Facebook FFC. Kepada para pejabat dan pemain yang jujur dan tidak terlibat tidak perlu khawatir dengan integritas mereka, kata Sao Soha menambahkan. Saat melawan Timor Leste, Viriak Dara jadi pemain cadangan, giliran Redley Heng jadi starter di bawah Mistar. Kendati diguncang isu pengaturan skor, Kamboja bisa menang 2-1 atas Timor Leste. Gol-gol Kamboja dicetak Sorotana dan Soknet Haf, sedangkan gol Timor Leste dilesakan Joao Pedro. Kemenangan atas Timor Leste membuka peluang Kamboja lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Kamboja kini mengoleksi 4 poin dan menempati peringkat ketiga grup A menggusur Malaysia. Kamboja dan Malaysia sama-sama memiliki 4 poin serta menyisakan 1 pertandingan. Pada pertandingan terakhir yang jadi laga penentuan, Kamboja akan melawan Thailand, sedangkan Malaysia bentrok dengan Singapura.